Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marni dari Bogor. Saya ini termasuk yang sangat dekat ke ibu, Pak Ustadz. Satu ketika saya lulus sekolah, saya dapat kerja. Beliau selalu dukung saya gitu. Dan kebetulan saya ini jurusan perhotelan, Pak Ustadz. Saya kerja di hotel hampir berapa tahun, saya ngekos di Jakarta. Qadarullah beliau kena stroke 5 tahun, Pak Ustadz. Setelah 5 tahun beliau stroke, kita tuh selalu bersama, bahkan saya tuh selalu disambut pulang kerja, itu beliau duduk di sofa. Udah pulang belum gitu. Pengen cepat pulang tuh cuman pengen ketemu sama ibu gitu ya. Buka pintu beliau selalu berdiri pakai tongkat. Beliau stroke itu dari hanya tiduran aja lalu pakai kursi roda. Dan mungkin Allah lebih sayang sama beliau. Di 2021 beliau itu meninggal, Pak Ustadz. Karena saya tuh merasa setengah hati saya itu ada beliau gitu ya. Saat beliau meninggal, saya dikabari saya lagi kerja. Katanya ketemu mama lagi kritis. Mama lagi kritis, saya pegangin tangannya. Saya coba tuntun, baca syahadat sama kakak-kakak yang lain. Beliau bilang, beliau natap mata saya. Dek, mama sudah capek. Saya bingung, Pak Ustadz, saat kondisi seperti itu. Karena saya sebenarnya nggak ikhlas. Karena saya tuh merasa kehilangan sosok ibu gitu ya. Pertanyaannya, Pak Ustadz, gimana cara benar-benar saya ikhlas? Bahwa ini takdir Allah dan semuanya pasti kembali sama Allah. Kedua, tanpa berniat ria, saya kalau ada rezeki, saya selalu sedekah sedikit kepada janda-janda sekeliling rumah. Tapi saya tuh selalu niatnya untuk ibu, Pak Ustadz, tanpa memikirkan diri saya. Apakah niat saya ini nyampai untuk pahala beliau? Terus saya sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, apakah dosa yang masih saya sekiranya hilaf saya sampai saya lakukan ini, apakah juga berefek sama beliau? Mungkin sekian, seperti itu pertanyaannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang pertama merasa masih sedih karena kehilangan orang yang dicintai itu wajar. Yang tidak wajar adalah masih larut dalam kesedihan. Belajar lebih ridho, belajar lebih ikhlas. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang dititipkannya kepada kita. Maka belajar ikhlas pelan-pelan, walaupun mungkin berat untuk dihadirkan. Percayalah, kita dengan orang yang telah meninggalkan kita bukan berpisah. Hanya beda waktu take off-nya saja. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Maka siapapun di antara kita pasti akan kembali kepadanya. Yang kedua, ada 4 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya. 1, doa. Teteh semua yang sudah ditinggal orang tua, doakan orang tuanya di alam kubur. Sungguh doa kita untuk orang tua kita di alam kubur sangat dirindukan oleh mereka. 2, lanjutkan kebiasaan baiknya. Kalau ibu kita dulu punya kebiasaan baik, lanjutkan sama kita. Maka saat kita melanjutkan kebaikannya, maka ibu kita bahagia di alam kubur. 3, sambungkan silaturahim dengan kerabatnya agar ibu kita senang di alam kuburnya. Dan yang keempat, sedekahkan atas nama orang tua kita.
Satu kali ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Dia bertanya sama Nabi, "Ya Rasul, aku ingin berbuat baik sama ibuku." Kata Nabi, "Ya sudah, berbuat baik saja." Kata Sa'ad, "Iya ya Rasul, tapi aku sudah kehilangan ibuku. Ibuku sudah meninggal. Bagaimana caraku berbuat baik sama ibuku?" Kata Nabi, "Bersedekahlah atas nama ibumu." "Sedekah apa ya Rasul?" Kata Rasul, "Sedekah air." Maksudnya apa? Bangunkan sumur atas nama ibumu. Selama sumur itu mengalirkan air, maka pahalanya sampai kepada ibumu. Bahasa lainnya wakaf. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat, Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Aku kangen sama ibu. Pengen umroh bareng. Aku minta maaf. Selama hidup kemarin belum maksimal jaga beliau. Aku minta maaf sebesar-besarnya sama ibu. Semoga ibu ditempatkan di surga ya Allah. Amin. Izin bercerita, sebenarnya berbicara tentang takdir. Takdir terbaik saya adalah saya terlahir menjadi putri dari kedua orang tua saya. Saya adalah anak pertama, perempuan satu-satunya, mempunyai 2 adik laki-laki. Dari kecil rasanya saya selalu diberikan kecukupan sampai hari ini. Tapi pada tahun 2021 mungkin Allah uji keluarga saya, orang tua saya dalam hal materi. Saat itu bahkan saya tidak tahu apa-apa. Sampai hari ini saya tidak tahu bahwa Allah menguji mereka. Sakitnya karena saya tahu dari saudara saya. Dan dari kecil pula rasanya saya tidak pernah sama sekalipun berkata kasar, membentak, atau menyakiti hati kedua orang tua saya. Begitupun mereka. Pertanyaan saya, Aihuman, apakah pada saat itu saya belum bisa apa-apa, belum bisa membantu mereka? Apakah saya termasuk menjadi anak yang belum berbakti kepada kedua orang tua saya? Walaupun Allah sudah memberikan rezeki yang amat luar biasa pada hari ini, tapi rasa sakit itu, rasa bersalah itu, rasa saya gagal menjadi seorang anak pada saat itu, ketika mengingat hal itu hati saya hancur kembali. Saya hancur-hancurnya. Saya rasanya gagal pada saat itu. Rasa sayanya sedih sekali. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa? Karena saat itu saya belum bisa membantu apa-apa. Dan apakah saya termasuk tidak berbakti kepada kedua orang tua saya? Yang pertama, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kita nggak akan bisa balik kepada yang sudah terjadi, betul? Maka tadi Ahilman tanya, masih ada nggak sekarang? Ternyata masih ada. Berarti caranya tutuplah keburukan kita di masa lalu dengan kebaikan kita saat ini. Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah kebaikan setelah keburukan. Maka niscaya kebaikanmu saat ini akan mengganti dan menutupi keburukanmu di masa lalu. So, Mbak Yu sekarang udah gak bisa kembali ke masa lalu. Tinggal sekarang kita perbaiki aja diri kita untuk orang tua kita saat ini. 3 saja. 1, cukupkan. 1, muliakan. 2, cukupkan. 3, bahagiakan. Ulangi. 1, muliakan. 2, cukupkan. 3, bahagiakan. Yang pertama, orang tua masih ada, muliakan.
muliakan. Jangan pernah ya menyakiti hati orang tua. Satu kali saja kita menyakiti hati orang tua, mohon maaf, jangan kaget. Akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Sebaliknya, muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Jika rizkimu ingin seperti raja, maka perlakukan orang tuamu seperti raja. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Jadi kakak sekarang muliakan. Kalau pernah ada salah, minta maaf. Kalau pernah ada luka di hati karena orang tua, maafkan. Orang tua bukan manusia sempurna, juga pasti ada salah. Dan izin juga untuk semua orang tua, kalau anak kita punya salah, siapkan ruang di hati untuk memaafkan juga. Yang kedua, cukupkan. Kadang orang tua tak minta kita materi, tapi orang tua minta waktu dan ruang untuk kita bersama. Dan yang ketiga, bahagiakan. Kalau orang tua kita belum haji umroh, ada rezeki, hajikan, umrohkan. Kalau orang tua kita rumahnya masih kurang baik, kita ada rezeki, siapin rumah yang baik. Mungkin orang tua kita pakaiannya belum pakaian yang terbaik, siapkan pakaian terbaik. Tolong catat, tidak akan habis harta seorang anak karena membahagiakan hati orang tua. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang pandai membahagiakan hati orang tua. Mumpung masih ada, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena untuk kami yang sudah kehilangan orang tua, kadang kesempatan kami berbuat baik terbatas karena beliau sudah tiada. Yang masih ada, salam buat orang tuanya. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Jangan sampai menyesal di waktu yang akan datang.